begitu ya Kang Edi, Betul. untuk Pilgub ini. Sudah disiapkan kelengkapan secara infrastruktur, baik itu surat suara atau kemudian TPS ketika memang ada tambahan? Hmm, itu pasti kita akan siapkan, hanya kan prosesnya hari ini untuk ke tahap itu, untuk ke tahap pemungutan hitung itu kita baru saja menyelesaikan pembentukan penyelenggara pemilu atau badan ad hoc di tingkat kecamatan. Oh, sudah Atau dibentuk? sudah Oh, dilantik oke. malah gitu ya. Ya. Sebanyak 3.135 panitia pemilihan kecamatan itu sudah dibentuk dan sudah dilantik. Sekarang yang sedang berjalan itu adalah proses rekrutmen panitia pemungutan suara atau PPS gitu ya. Oke, ini yang memang akan viral lagi. ASN jilid 2 begitu ya. Pengabdi negara. Pengabdi negara yang jilid 2. Artinya prosesnya tingkat kecamatan sudah dilantik. Jadi di masing-masing kecamatan sudah ada loh netizen dimanapun di sahabat Kompas TV ini, di tiap kecamatan sudah ada PPK-nya, panitianya untuk Pilgub nanti. Terus kemudian untuk tingkat kelurahan atau desa kapan? Sedang proses Berproses CAT. sekarang. Proses. Sampai kapan? Sampai besok. Itu besok proses terakhir pendaftaran. Sedang ini tes CAT. Oh, CAT. Untuk kuotanya berapa untuk di Jawa Barat? Ya satu desa atau satu kelurahan itu kan 3 orang ya. Dikali aja jumlah desa dan kelurahan se-Jawa Barat itu. Oke, artinya sekitar 4.000 sekian desa dikali itu ya. Kali 6 jumlahnya lumayan fantastis nih. Nah, yang lagi rame juga soal netralitas KPU nih, Kang. Pasti rame lagi nih ditanyakan nih sama netizen. Gimana kalau mengantisipasi pertanyaan seperti ini? KPU netral nggak nih pada Pilgub? Gimana nih Kang? Ya itulah perlunya penyelenggara pemilu itu juga diawasi gitu, bahwa penyelenggara pemilu ini kan bukan kumpulan dari malaikat gitu, tapi manusia biasa yang punya berbagai kecenderungan, kekurangan, punya berbagai kekurangan. Oleh karena itu perlu diawasi, perlu diingatkan gitu. Maka dibentuklah Bawaslu secara mekanisme aturan, dibentuklah struktur lembaga Bawaslu. Kalaupun ada pengawasan Bawaslu yang tidak terpantau karena satu dan lain hal, masyarakat juga bisa melaporkannya kepada Bawaslu, bisa melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu seperti tidak netral, itu bisa langsung disampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu kami sebagai penyelenggara pemilu kalau sudah dipanggil surat undangan panggilan sidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu nggak bisa tidur biasanya. Nggak bisa tidur, baik. Karena artinya sangat welcome ya ketika memang komisioner menerima masukan ketika ada memang aduan-aduan seperti ini. Betul, sangat terbuka sekali. Silahkan misalkan kalau ada penyelenggara pemilu baik itu di tingkat desa kelurahan, di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten kota provinsi bahkan RI sekalipun yang terbukti itu memang dianggap tidak profesional, tidak netral, ya itu bisa dilaporkan dan itu bisa diproses gitu. Hanya mungkin yang berkembang ini kan persepsi gitu. Misalkan kadang-kadang di masyarakat itu juga hal-hal yang misalnya kita ketemu dengan orang gitu, dengan teman gitu ya. Kebetulan teman itu adalah dia politisi juga gitu. Padahal ketemunya nggak sengaja, misalkan lagi di kondangan, dipotret lah, itu dipirakan. Akhirnya sedang ada pertemuan khusus gitu. Akhirnya kan kemana-mana gitu. Padahal kan suatu hal yang tidak sengaja dan itu bukan sedang pertemuan secara khusus. Nah itu ya yang mungkin perlu di-clear.